7 keajaiban dunia. Mungkin kalian sudah nggak asing dengan istilah itu. Sedari dulu kita sudah diperkenalkan dengan 7 keajaiban dunia. Tapi, apa kalian tahu mengapa tempat-tempat itu dijuluki sebagai 7 keajaiban dunia? Siapa yang membangun bangunan itu? Di mana tempat itu berada? Kapan bangunan itu dibuat? Mengapa bangunan itu dibuat? Dan bagaimana cara membuat bangunan itu? Kalian sudah tahu jawabannya? Kalau belum, tonton video ini sampai selesai. Oke guys, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang 7 keajaiban dunia. Dan gue ngebahas ini bakal mulai dari sejarah berdirinya sampai misteri-misteri apa aja sih yang ada di bangunan-bangunan tersebut. Nah tapi gue bahasnya nggak semuanya, nggak 7-7-nya, cuman gue bahas satu doang. Kenapa kayak gitu? Karena kalau gue bahas 7-7-nya ya durasinya bakalan panjang. Maka dari itu gue bahasnya cuma satunya aja. Nah kali ini gue bakal ngebahas tentang 7 keajaiban dunia yang ada di Cina, yaitu tembok raksasa Cina. Ya pasti kalian udah gak asing kan dengan itu. Tembok sepanjang 13.000 mil ini pertama kali didirikan pada abad ke-7 sebelum Masehi sampai abad ke-2 sebelum Masehi. Nah, kira-kira gimana tuh proses pembuatannya? Mau tahu? Kalau mau tahu silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke, untuk melihat gimana proses pembuatan tembok Cina ini, kita lihat dulu nih dari sejarah awal kekaisaran Cina. Jadi, Cina itu dulu terbagi menjadi 7 negara. Yang pertama ada negara Qin, yang kedua ada Zhou, yang ketiga ada Wei, yang keempat ada Han, yang kelima ada Chu, yang keenam ada Qi, dan terakhir ada Yan. Nah, 7 negara ini tuh saling berperang, saling berebut wilayah kekuasaan. Nah tapi nih bukan cuma 7 negara ini doang yang saling berperang, tapi ada satu lagi nih, tepatnya ada di bagian utara Cina, yang dimana di utara Cina ini ada yang namanya suku nomaden, yang juga ingin merebut kekuasaan dan wilayah di Cina. Nah karena itu 3 negara internal Cina yang letaknya ada di perbatasan utara ini membangun benteng pertahanan guna untuk menangkis serangan dari suku nomaden. 3 negara itu meliputi Qin, Zhou, dan Yan. Nah tapi pada saat itu benteng pertahanannya belum nyambung gitu antar negaranya. Hingga saat beragam konflik internal terjadi di antara 7 negara tersebut, akhirnya ada satu negara, yaitu negara Qin, ini menjadi negara adidaya, negara dengan militer terkuat. Dan ya karena hal itu, kaisarnya yaitu Qin Shi Huang ini menyatukan 7 negara lainnya menjadi satu negara kesatuan. Ya untuk pembahasan hal ini dulu juga sempat gue bahas nih di video pasukan terakota. Mungkin kalian yang belum nonton bisa tonton dulu nih di video yang ini nih. Nah setelah Kaisar Qin Shi Huang ini menguasai Cina, ia memerintahkan Jenderal Meng Tian untuk memanggil banyak orang guna untuk bekerja menyambung benteng yang ada di perbatasan utara. Nah ini nih mungkin kalian pernah dengar nih tentang rumor kerja paksa saat pembuatan tembok raksasa Cina. Ya itu sebenarnya bukan rumor, emang faktanya, emang itu terjadi. Nah itu tuh terjadinya saat kejadian ini nih, saat Jenderal Meng Tian ini menyuruh banyak narapidana dan rakyat jelata untuk membangun tembok raksasa ini. Yang dimana karena kerja paksa tersebut banyak rakyat Cina yang akhirnya tewas. Dan karena hal itu rakyat-rakyat Cina lainnya ya protes lah sama Kaisar Qin. Dan ya pada akhirnya itu Kaisar Qin ini digulingkan lah pemerintahannya.
Dan ya udah, nggak ada lagi yang namanya dinasti Qin. Serta pembangunan selama 9 tahun benteng Cina itu akhirnya berhenti. Bertahun-tahun setelah keruntuhan dinasti Qin, tepatnya saat kekuasaan dinasti Han, tembok raksasa ini kembali dibangun. Nah, proses pembangunannya ini dimulai pada tahun 127 sebelum Masehi, yang berlangsung selama 20 tahun dengan total menambah panjang tembok sepanjang 1000 km. Ratusan tahun kemudian, tepatnya saat masa dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644, tembok raksasa ini kembali dibangun dengan menambah total panjang tembok sepanjang 5650 km. Nah, oke, itu dia tadi gambaran dari sejarah tembok raksasa Cina. Sekarang kita bahas nih dari sisi misterinya. Kira-kira apakah benar nih tembok raksasa Cina ini terlihat gitu dari luar angkasa? Ayo, benar apa enggak? Nah, jadi jawabannya itu adalah mitos. Ya, jadi nggak benar ya. Nah, nanti misalkan kalian nemu berita nih kalau misalkan tembok raksasa Cina adalah salah satu bangunan manusia yang bisa terlihat gitu dari luar angkasa, yaitu adalah berita-berita fake. Nah, untuk pembuktiannya sendiri itu pernah dibuktikan langsung oleh seorang astronot asal Cina, yaitu Yang Liwei pada tahun 2003 silam. Menurut Yang Liwei, pemandangan dari luar angkasa ini emang benar-benar indah. Tapi sayangnya dia nggak bisa melihat kebanggaan dari negaranya sendiri, yaitu tembok raksasa Cina. Nah, oke guys, kayaknya segini aja dulu nih pembahasan gua tentang sejarah dari tembok raksasa Cina. Dan oke, di next gue bakal ngebahas tentang sejarah-sejarah apa lagi. Pokoknya tungguin aja. See you next video.